Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu, sahabat Trend Entrepreneur. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang menarik, dan Anda akan belajar tentang penerapan kecerdasan finansial. Perilaku Anda soal uang lebih penting daripada seberapa banyak informasi tentang mengelola keuangan. Anda bisa menggunakan uang dengan baik bukan berasal dari apa yang Anda tahu, tapi bagaimana perilaku Anda soal uang. Mayoritas orang tidak membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan dari laporan dan informasi. Mereka justru membuat keputusan keuangan tersebut di meja makan atau meeting room, di mana semua perasaan sedang campur aduk. Mulai dari kesombongan, keserakahan, marketing produk yang bagus, pandangan kita soal dunia, dan sebagainya. Kecerdasan finansial tidak ada hubungannya dengan kepintaran, tapi berhubungan erat dengan perilaku. Ada sebuah contoh yang bisa menggambarkan hal ini. Ronald James adalah seorang petugas kebersihan pom bensin dan donatur di Amerika Serikat. Ronald hidup sederhana dan rutin menabung, dan pada akhir hayatnya dia mampu mengumpulkan 8 juta dolar atau setara 120 miliar rupiah. Mayoritas dari kekayaannya disumbangkan ke rumah sakit lokal dan perpustakaan. Kisah kedua adalah seseorang bernama Richard Fuson. Dia adalah seorang lulusan Harvard dan eksekutif di perusahaan manajemen investasi bernama Merrill Lynch. Sepanjang hidupnya banyak berhutang dan sangat boros, hingga akhirnya nasib malang tiba ketika krisis keuangan tahun 2008. Kejadian ini memaksa Richard untuk menyatakan diri bangkrut. Perbedaan nasib kedua orang ini bukan ditentukan oleh tingkat intelektual seseorang, tapi berdasarkan bagaimana perilaku mereka soal uang. Kecerdasan finansial itu hanyalah pengetahuan. Tanpa diterapkan, pengetahuan tidak memiliki banyak arti. Apalagi di bidang keuangan, salah satu bidang di mana kita sepenuhnya dikuasai oleh bawah sadar. Perlu upaya yang sangat keras dan lingkungan yang mendukung untuk mengaplikasikan sebuah perubahan. Sangat jarang orang mau berubah, apalagi yang sekarang kehidupannya sudah dianggap nyaman, meskipun sebenarnya hanya nyaman dan aman untuk dirinya, tidak untuk keluarganya. Ada 3 langkah dalam menerapkan kecerdasan finansial. Pertama, hilangkan kredit konsumtif. Jika sekarang memiliki barang dengan kredit dan dibayar dengan hasil kerja Anda, maka keuangan Anda sulit meningkat. Anda harus berani menjual rumah kreditan atau mobil kreditan Anda dan menggantikannya dengan yang lebih kecil tetapi cash dan tidak memberatkan cash flow Anda. Anda harus punya rasa cukup pada tahap ini. Kita punya kebiasaan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah proses tiada akhir, dan akan selalu ada orang yang di atas kita. Yang paling penting, kita harus tahu rasanya cukup. Ini berarti kita menghindari sesuatu yang pada akhirnya akan membuat kita menyesal. Kita tahu sebuah informasi dari Pak Sandiaga Uno yang melaporkan kekayaannya sebesar 10,9 triliun rupiah, tapi mobil yang beliau gunakan sehari-hari adalah Grand Livina. Padahal secara keuangan beliau mampu untuk membeli beberapa mobil mewah sekaligus. Tapi beliau tidak melakukannya karena menerapkan perilaku dari rasa cukup ini. Kedua,
pertahankan tingkat kehidupan Anda. Ini adalah kondisi yang perlu dilakukan jika ingin memiliki kehidupan yang nyaman di kemudian hari, yaitu menunda kenyamanan di mana meskipun Anda memiliki uangnya, tetapi tidak digunakan untuk membeli barang konsumtif. Kekayaan adalah sesuatu yang tak terlihat. Ketika ada seseorang yang mengendarai sebuah mobil seharga 1 miliar, mungkin saja orang itu kaya raya. Tapi faktanya yang Anda tahu tentang kekayaan dia adalah dia sudah menghabiskan uang 1 miliar untuk membeli sebuah mobil. Kebanyakan ketika orang menginginkan menjadi seorang miliarder, yang dimaksud adalah mereka ingin menghabiskan uang miliaran. Sederhananya, mereka menginginkan gaya hidup yang glamor. Namun logika itu bertentangan dengan menjadi miliarder. Ketiga, dapatkan tambahan penghasilan dan penghasilan pasif atau passive income. Hanya ada 4 cara untuk mendapatkan penghasilan pasif, yaitu pertama, membangun bisnis besar atau konglomerasi. Kedua, membeli bisnis waralaba. Ketiga, membangun bisnis prosumer atau profitable consumer. Dan keempat, berinvestasi. Ketiga langkah di atas sangat emosional dan sukar dilakukan sendiri karena ketiganya berlawanan dengan pendidikan yang kita terima sejak kecil. Program Train Entrepreneur adalah sebuah program yang membantu Anda bisa menjadi pengusaha prosumer yang bersistem dengan tujuan mendapatkan tambahan penghasilan dan penghasilan pasif. Dari ketiga langkah penerapan kecerdasan finansial yang Anda ketahui, semoga menjadi manfaat bagi masalah keuangan Anda selama ini. Semangat, Anda pasti bisa, hanya perlu terbiasa. Anda pasti bisa karena Anda terpilih. Semoga hidup makin berkah, berlimpah, bahagia. Salam sukses dari saya, Anton Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.